Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 2 Juli ya, hari Selasa. Tentunya kita bahasin dulu dari penerusan video yang saya upload kemarin. Dari segi indeks dolar, time frame H1 kita bahasin dulu. Pergerakan itu tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 106.00. Untuk saat ini masih ada potensi terjadinya koreksi. Fokusnya itu masih tetap zona tengah sampai dengan histori ataupun batas konfirmasi bawah ya. 105.65 itu sebagai potensial terjadinya koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Cuman untuk targetnya itu masih ada satu area untuk indeks dolar itu yang masih belum mampu dilewati. History high minggu lalu yang berada di 106.13, kuncinya di situ. Kalau misalkan level area tersebut dijebol, ada potensi mungkin indeks dolar ini akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Sebagai targetnya untuk sementara ini sebelum rilis NFP itu adalah 106.38. Cuman untuk malam ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran, kalau misalkan ke atas 106.13 mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut, tetapi kalau turun kemungkinan juga batas penurunannya itu atau koreksinya mungkin di kisaran 10575 sampai dengan 105.65. Terlebih dahulu nanti kita cek progresnya mampu bertahan atau tidak. Kalau misalkan mampu bertahan, ada potensi ini mungkin akan balik ke atas, tetapi kalau gagal mempertahankan level area 105.65, potensi masih ada menguji level area support pertama weekly yang berada di 105.500 pembulatan. Kesimpulannya, untuk indeks dolar ini masih ada potensial lanjut ke atas, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini planning buy secara otomatis tercancel dikarenakan kemarin itu 2340 tidak mampu dijebol ke atas ya, dan lebih memilih dari segi time frame 4 pun kalau kita lihatin sudah mampu bergerak di bawah 2332. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, planning buy secara otomatis tercancel tetapi digantikan planning setup sell. Cuman saya nggak tahu rekan-rekan sudah masuk atau enggak. Kita lihatin dulu 2332 kurang lebih di sini ya. Harga turun, retest 2322, harga balik ke atas dan tidak mampu mempertahankan di atas level area 2332, dan harga ini drop balik, kemudian koreksi dari segi time frame kecilnya, cuman koreksinya itu pas di kisaran level area 2332, dan untuk saat ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Day trade itu targetnya ya di antara 2316 itu sebagai target untuk day trade-nya. Cuman kalau untuk swing itu targetnya di kisaran level area 2301 itu sebagai TP1, kemudian TP2 itu berada di 2278. Cuman kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak. Kuncinya untuk malam ini masih ada potensial ini mungkin sedikit kedorong ke bawah, tetapi dikarenakan untuk saat ini mendekati zona tengah atau sebagai pivot weekly 2316, sedikit hati-hati. Kalaupun turun 2311 ini juga ada level area, nanti kita cek lebih lanjut kalau misalkan jebol, apalagi dari segi time frame 4 daily harga mampu tutup di bawah 2311. Ini mungkin potensi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah secara ekstrim mungkin akan ada satu kali lagi koreksinya di kisaran level area 2322. Kalau misalkan saya gambar ya mungkin planningnya seperti ini. Setelah jebol atau penutupan dari segi time frame 4 minimal atau daily tutup di bawah 2311, mungkin ada potensi koreksi dari segi time frame kecilnya 2322, mungkin zona pantaunya sebelum melanjut ke bawah lebih lanjut. Jadi untuk kesimpulannya, planning sell ini sudah aktif. Kemudian untuk rekan-rekan yang dapat harga di kisaran 2325 sampai dengan 2332 ini fleksibel aja. Kalau mau majukan stop loss, idealnya ya ini bisa taruh di sedikit di atasnya 2340, ruang gerak sekitar 80 sampai dengan 85 pip. Day trade targetnya kalau mau keluar sebagian posisi ya untuk sekarang ini juga nggak masalah, tetapi kalau mau hold di antara 2316 atau 2317 juga nggak masalah, ruang gerak sekitar 150 sampai dengan 160 pip. Tetapi untuk targetnya sebenarnya untuk TP2 itu berada di 2301, tetapi hati-hati kita lihatin progresnya. Sebenarnya kuncinya penurunan lebih lanjut akan ada lagi jika gold dari segi time frame 4 atau daily ada body candle yang mampu tutup di bawah 2311. Ini mungkin akan terkonfirmasi melanjutkan perjalanan ke bawah, tetapi potensi terjadi koreksi terlebih dahulu itu ada, tetapi nanti kita lihatin progresnya setelah jebolnya di 2311. Potensial idealnya kalau misalkan terjadi koreksi di antara 2322, kemudian di kisaran level area kurang lebih batas bawah itu di kisaran 2320 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kesimpulannya untuk gold ya, planning sell sudah
sudah aktif. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD dari video yang kemarin itu TP1 sudah kena sebenarnya, cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi dikarenakan harga ini sudah mampu bergerak sebagai konfirmasi bawah 1.2646. Jadi untuk saat ini itu kita nunggu dulu koreksinya dari segi time frame kecil itu selesai, baru nanti kalau misalkan ada harga bergerak balik di bawah pivot weekly yang berada di 1.2657, mungkin skenario re-entry kalau misalkan mau sell itu akan aktif kembali. Tetapi dari segi stop lossnya ini nggak ada perubahan. Untuk stop lossnya 40 sampai dengan 45 pip. Untuk targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar support 2 weekly, ruang gerak sekitar 75 pip dan batas maksimal 120 pip ya, yang berada di 1.2537. Kesimpulannya nggak banyak perubahan untuk GBP USD, planning masih tetap cari setup sell, pastikan ada konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di antara 1.2657 atau 1.2646 sebenarnya sih nggak masalah, tinggal tunggu aja nanti mana yang valid. Tetapi kalau misalkan pergerakan untuk hari ini, harga ini bergerak balik terlebih dahulu atau tidak ada konfirmasi pembalikan arah, harga tidak mampu bergerak balik di bawah 1.2657, sedikit hati-hati di kisaran level area 1.2668, sedikit hati-hati di kisaran level area tersebut. Pantau dari segi time frame H1. Idealnya kalau misalkan tidak mampu bergerak balik atau nanti penutupan jam 9 malam ya, antara jam 8 sampai dengan jam 9 malam, nanti kita tunggu ada body candle yang tutup di bawah level area 1.2657 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, hati-hati, mungkin skenario sell ini akan berubah. Cari di kisaran 1.2687 sampai dengan 1.2668, mungkin bisa cari setup sell di kisaran level area tersebut. Jadi untuk planning untuk setup sell ini fleksibel. Kalau misalkan 1.2668 dijebol, mungkin bisa cari di atasnya. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.2687, planning masih tetap cari setup sell. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak ke atas, mending tunggu di bawah 1.2657, persiapan cari ancang-ancang setup sell. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD itu ke reject di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, dan statusnya saat ini gap sudah tertutup. Untuk planningnya masih tetap sell, masih belum ada perubahan. Tinggal tunggu satu kondisi aja, dikarenakan level area resisten pertama weekly untuk saat ini 1.0733 ini masih di retest. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.0746, planning masih tetap cari setup sell. Cuman untuk entry-nya silahkan tentukan masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell itu mungkin di atas 1.0733, di bawah 1.0746. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Tetapi hati-hati kalau misalkan ada potensial harga ini bergerak nanti ya di sesi Amerika open marketnya, kalau misalkan ada pergerakan di atas 1.0773, hati-hati masih ada potensial ini mungkin akan retest di level area 1.0813 atau sebagai resisten 3 weekly. Cuman sih kalau saya lihatin mungkin progres untuk ke atas ini mungkin masih minim terlebih dahulu, dikarenakan di level di sini resisten pertama weekly juga ada level area drop is drop atau zona supply baru ya. Selanjutnya untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1 sih nggak terlalu kelihatan, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame M15, kemarin itu harga setelah dari bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, harga ini kan langsung reject ke atas dengan cepat, tetapi nggak lama balik lagi ke bawah. Level area zona tengah atau sebagai pivot weekly itu sudah dijebol. Jadi planning sebenarnya untuk cari ancang-ancang setup sell itu sudah aktif. TP1 itu sudah kena, kemarin itu kan TP1 berada di 0.6645 ya, ini TP1 sudah kena, kemudian harga ini bergerak mendekati level area support pertama weekly atau sebagai TP maksimal 0.6631. Idealnya kalau rekan-rekan belum keluar semua posisi ya, dikarenakan TP1 sudah kena atau sudah tercapai, majukan stop loss, keluar sebagian posisi. Kalau misalkan untuk targetnya ini di adjust sedikit ke bawah atau sebagai history low minggu lalu yang berada di 0.66200, sebenarnya sih nggak masalah. Ruang gerak dari titik entry kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 57 pip, ruang geraknya sih kurang lebih di kisaran level area tersebut. Cuman kalau mau hold swing, targetnya
jangan jauh-jauh di kisaran level area 0.6596 sebagai support 2 weekly ya. Jadi untuk Audi USD ini kesimpulannya TP1 sudah kena, TP2 mendekati, cuman kalau mau tetap hold belum semuanya ya keluar sebagian semua posisi, saran saya adalah majukan stop loss, tutup sebagian posisi, dan kalau misalkan mau di-adjust untuk targetnya, enggak masalah untuk day trade di history low minggu lalu itu sebagai idealnya. Cuman kalau untuk swing sih enggak masalah kalau mau nargetin di TP2-nya yang berada di 0.6596. Kemudian untuk re-entry sell, itu kuncinya adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak balik di atas 0.6662, tentunya sih kalau misalkan re-entry sell ya, saya sarankan itu mending taruh pending order aja, sell stop di kisaran 0.6645, kurang lebih taruh aja sell stop di kisaran level area tersebut. Cuman kalau misalkan saya gambar mungkin di sini. Kemudian untuk stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 25 pip yang berada di 0.6671 dari segi targetnya. TP1 berada di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 27 pip, TP maksimal itu ruang gerak sekitar 50 pip yang berada di 0.6596. Jadi untuk sell stopnya ini masih off dulu. Kalau misalkan re-entry sell sekarang, yang saya khawatirkan sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, ini nanti yang saya khawatirkan itu spike ke atas dulu sekali lagi baru bergerak ke bawah. Jadi nekan resiko kalau misalkan kedorong ke atas, pending order sell-nya itu tidak kena. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, untuk targetnya ya, untuk TP1 itu berada di history high minggu lalu yang berada di 1.3734, ini juga sudah kena. Idealnya stop loss itu sudah bisa dimajukan di atas break even, keluar sebagian posisi, cuman kalau mau hold di 1.3773 tentunya sih nggak masalah, jadi ini bebas pilih aja. Intinya dari progres yang kemarin itu TP1 sudah kena, cuman untuk pergerakan malam ini sampai dengan besok tanggal 3 Juli kuncinya ada di 1.3714. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah level area tersebut, masih ada potensi melanjutkan perjalanan ke atas 1.3773 mungkin sebagai target maksimalnya. Tetapi kalau misalkan harga ini mampu bergerak di supportnya di bawah support 1.3714 ya untuk malam ini, idealnya kalau misalkan mau re-entry buy, tunggu sedekat mungkin di atas 1.36900. Ini mungkin skenario re-entry buy akan aktif kembali setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah. Tetapi dari segi stop loss-nya ruang gerak sekitar 40-an pip. Untuk targetnya TP1 itu bisa taruh di history high untuk hari ini ya, kurang lebih di 1.3755. Ini sebagai TP1-nya. Kemudian kalau untuk TP2-nya sih fleksibel aja, bisa taruh di kisaran resisten 2 weekly yang berada di 1.3773 atau pentokin sekalian di R3-nya yang berada di 1.3831. sebenarnya sih nggak masalah. Jadi nanti kita lihatin dulu progresnya, kuncinya di sini dulu 1.3714 terlebih dahulu. Kalau dijebol, saran saya adalah kalau mau re-entry buy, cari di kisaran level area 1.3690 ya. Jadi kesimpulannya USD CAD planning masih tetap ancang-ancang cari setup buy. Targetnya yang entry kemarin TP1 sudah kena. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini tertahan di level area resisten 2 weekly yang berada di 0.9014. Perhatikan sentuhan pertama yang berada di level area tersebut ya, kurang lebih di sini. Ketolak, sentuhan kedua juga ketolak, cuma sih nggak jauh, tetapi pergerakan untuk saat ini itu masih tetap tertahan. Kalau misalkan hari ini ya dari segi time frame daily, ada body candle yang tutup di atas 0.9041. Ada potensi ini mungkin akan ngejar 0.9089. Tetapi kalau misalkan sideways, kuncinya adalah kita lihatin dulu low-nya di kisaran level area 0.9018. Low-nya di sini ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan dijebol, mungkin koreksinya itu akan berakhir di atas resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Sebagai physical price levelnya itu juga mepet banget dengan physical price levelnya 0.8993, ini sebagai level area support. Physical price levelnya itu ada di 0.9000. Jadi planning masih tetap ancang-ancang cari setup buy. Untuk yang dapat entry kemarin TP1 sudah kena ya, ini sudah bisa dimajukan stop loss di atas break even, keluar sebagian posisi nggak masalah. Terakhir adalah untuk USD Yen atau USD JPY. Pergerakan untuk USD JPY saya lebih memilih netral dikarenakan harga ini bergerak di atas 161. Jadi selama USD Yen ini tidak terkoreksi di 160.32 mungkin saya nggak akan ancang-ancang cari setup buy ya. Yang saya khawatirkan
di antara 161.500 sampai dengan 162.00. Yang saya khawatirkan, kalau misalkan itu ada aksi profit taking secara besar-besaran itu, yang pertama, yang kedua adalah kalau misalkan terjadi intervensi, meskipun belum pasti. Kalau misalkan itu dipublish di fundamental, ini bisa cepat bergerak ke bawah. Bukan berarti di level area 161.500 ini adalah ancang-ancang cari setup sell, ini masih belum ada ya. Jadi hati-hati. Saran saya untuk USD Yen, dikarenakan harga ini bergerak terus ke atas dan belum ada tanda-tanda koreksi yang jelas. Saran saya adalah hati-hati kalau misalkan swing minggu ini. Kalau misalkan ada kesempatan USD Yen ini bergerak balik di zona tengah atau sebagai pivot, mungkin ini ideal untuk cari ancang-ancang setup swing. Tetapi kalau misalkan tidak mampu bergerak ke zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya di antara 160 sampai dengan 160.300-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut, saran saya adalah mending skip dulu. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, diperuntukkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juli besok ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade ya. Terakhir adalah untuk gold ya, planning hati-hati, masih tetap sell. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.